Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan inventarisasi potensi desa Badak, Kecamatan Lili, Kabupaten Semaka, Provinsi Cendrawasih. Untuk anggota kelompok kami ada saya, Hendra Abidraksono sebagai moderator. Selanjutnya ada Aditya Aremanduna sebagai juru bicara dan Muhammad Rifki Darmawan sebagai juru kamera. Untuk selanjutnya saya serahkan ke penyaji. Langsung saja di sini ada latar belakang, di mana latar belakangnya yaitu Desa Badak, Kecamatan Lili, Kabupaten Semangka, Provinsi Cendrawasih, berada di dataran tinggi kurang lebih 1.200 mdpl dengan iklim sejuk 17 sampai 24 derajat Celcius dan tanah subur. Kondisi ini mendukung pembangunan hortikultura dan membuat strawberry menjadi komoditas unggulan dengan kualitas baik, rasa manis, segar, dan ukuran besar. Strawberry tidak hanya bernilai jual tinggi, tapi juga dikembangkan sebagai agrowisata, yaitu panorama perbukitan dan udara segar memberikan potensi besar bagi wisata alam. Inventarisasi potensi desa diperlukan untuk memetakan sumber daya dan menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah. Ini ada tujuannya, yaitu mengidentifikasi potensi SDA yang dimiliki desa Badak, terutama komoditas unggulan di ketua strawberry, kemudian mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif dan berdaya saing melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Selanjutnya yaitu menyediakan data dasar bagi pemerintah desa, masyarakat maupun pihak terkait dalam merancang kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Memetakan potensi pariwisata berbasis pertanian dan keindahan alam perbukitan untuk mendukung program desa wisata. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis potensi sektor ekonomi desa sebagai dasar perencanaan pengembangan wisata tani, perdagangan dan wisata. Ini ada ruang lingkupnya, ruang lingkup potensi sumber daya alam. Itu nanti ada identifikasi komoditas unggulan pertanian, dataran tinggi khususnya strawberry, sayuran dan tanaman hortikultura lainnya. Kemudian penataan ketersediaan air, tanah subur serta keanekaragaman hayati yang mendukung ekosistem pertanian dan wisata. Selanjutnya ada sumber daya manusia, yaitu pendataan jumlah penduduk berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan keterampilan. Kemudian identifikasi kelompok usia produktif yang mendukung kegiatan ekonomi desa. Selanjutnya yaitu pemetaan tenaga kerja di sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan UMKM. Untuk potensi ekonomi dan kewirausahaan itu ada analisis mata pencarian utama masyarakat, khususnya petani strawberry. Kemudian pendataan UMKM berbasis olahan strawberry dan produk lokal lainnya. Kajian peluang pengembangan agrowisata dan jasa pendukungnya. Contohnya itu homestay, kuliner, dan transportasi udara. Kemudian ada identifikasi sistem perdagangan dan distribusi hasil pertanian. Selanjutnya ada potensi kebudayaan sosial, yaitu dokumentasi tradisi, adat istiadat serta kesenian lokal yang masih terjaga. Kemudian ada identifikasi kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, arisan dan kelompok tani. Yang terakhir, kemudian ada potensi kelembagaannya, di mana akan dilakukan inventarisasi struktur pemerintahan desa dan lembaga pendukung di BPD, Karang Taruna, kelompok lain, kelompok tani dan lainnya. Selanjutnya ada identifikasi peran lembaga dalam pembangunan desa. Nanti ada metode pelaksanaannya. Yang pertama akan melakukan persiapan, di mana persiapan itu berisi penyusunan rencana kerja dari inventarisasi potensi desa, kemudian menentukan tim pelaksana, pembagian tugas serta penjadwalan kegiatan. Dan menyiapkan instrumen pengumpulan data, contohnya seperti kuesioner, panduan wawancara, data dasar dan alat observasi. Dan pengumpulan data itu mengumpulkan 2
pengaplikasian data berdasarkan aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Kemudian menganalisis potensi unggulan, yaitu strawberry dan wisata alam, serta peluang pengembangannya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Di sini masih ada pelaksanaan penyusunan laporan dan inventarisasi. Di dalamnya ada misi perumusan hasil inventarisasi ke dalam bentuk laporan tertulis, kemudian mengajukan peta, memberikan rekomendasi program pembangunan yang berbasis potensi lokal, kemudian ada sosialisasi hasil, memaparkan hasil inventarisasi pada pemerintah desa dan masyarakat, kemudian mengadakan diskusi bersama untuk memutuskan tindak lanjut program pembangunan desa, dan selanjutnya yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi yang telah teridentifikasi. Dan di sini ada waktu pelaksanaannya. Jadi program ini berjalan selama berjalan selama 4 minggu. Jadi minggu pertama itu melaksanakan menyusun rencana kerja inventarisasi, kemudian membentuk tim dan menyiapkan instrumen yang diperlukan. Kemudian minggu kedua ada observasi lapangan, wawancara kepada tokoh masyarakat atau aparat, kelompok petani, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan pengumpulan data sekunder terkait dari instansi terkait, contohnya dari BPS atau pemerintahan kecamatan atau kabupaten. Pada minggu ketiga nanti ada pengklasifikasian data berdasarkan aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan, analisis potensi unggulan, dan menyusun peta. Dan minggu terakhir adalah susunan dan sosialisasi laporan, mana menyusun laporan inventarisasi, menyusun dokumentasi pembangunan, dan menyampaikan hasil dari inventarisasi tersebut pada pemerintah maupun masyarakat. Ini ada kerja lapangan jenisnya. Jadi di sini jelaskan bahwa Desa Badak potensi sumber daya alam terbesarnya bertumbuh pada agrowisata sumber daya strawberry yang lahannya seluas kurang lebih 150 hektar. Rata-rata produksinya itu mencapai 12 ton per musim. Di mana strawberry-nya juga sangat digemari. Ya, sangat digemari, jadi biasanya primadona di pasar lokal serta daya tarik utama untuk agrowisata kedua. Jadi selain strawberry ada juga lahan subur di Desa Badak yang dimanfaatkan untuk menanam sayuran dataran tinggi seperti kentang, wortel, dan kol, serta perkebunan kopi arabica di perbukitan yang menghasilkan biji kopi beraroma khas. Ini ada potensi SDM. Desa Badak memiliki jumlah penduduk sekitar 3.252, terdiri dari 1.650 laki-laki dan 1.600 perempuan, dengan total sekitar 850 kepala keluarga. Jadi untuk misalnya bisa ada di sini. Lanjut ke potensi ekonomi, karena sektor pertanian menjadi penggerak utama ekonomi Desa Badak, dan komoditas unggulan berupa strawberry yang dibudidayakan di lahan seluas kurang lebih 150 hektar dan menghasilkan sekitar 12 ton setiap musim panen. Selain dijual di pasar lokal, strawberry juga dipasarkan di kota terdekat dan swalayan, serta menjadi daya tarik agrowisata petik strawberry yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini ada potensi budaya dan sosial. Di sini Desa Badak memiliki beragam kearifan lokal yang masih terjaga hingga ini. Setiap tahun masyarakat menggelar festival panen strawberry sebagai wujud syukur atas hasil pertanian, diisi dengan doa bersama, pertunjukan seni, dan bazar produk lahan. Nilai gotong royong dan tradisi kenduri juga tetap hidup, mempererat solidaritas antar warga.
Lestari Badasari yang menggambarkan semangat petani serta kelompok musik angklung dan gamelan yang terampil pada acara adat. Selanjutnya ada lomba raya seperti tarik tambang dan panjat pinang turut meramaikan peringatan hari wisata. Ini ada sesi pengembangan desa Petak. Itu di desa Petak dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, sekretaris, kepala urusan dan kepala dusun. Pemerintahan ini berjalan dengan baik, menjadi dasar dalam pengelolaan administrasi serta pelayanan masyarakat. Di sini lembaga adat masih berperan penting dalam menjaga nilai dan tradisi lokal, terutama dalam pelaksanaan upacara adat seperti kenduri, syukuran panen dan perayaan keagamaan. Dalam bidang ekonomi terdapat koperasi tani stroberi yang mengatur distribusi bibit dan pemasaran hasil panen, OST yang mengelola produk stroberi menjadi pembeli olahan, serta BUMDes yang boleh mengembangkan usaha agrowisata dan pemasaran produk. Yang terakhir ada pemanfaatan inventarisasi potensinya. Jadi inventarisasi potensi desa ini memiliki manfaat besar bagi berbagai pihak. Yang pertama itu bagi pemerintah desa. Data ini akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, penyusunan RPJM desa, serta penentuan prioritas di bidang pertanian, pariwisata, sosial, dan infrastruktur. Untuk masyarakat, inventarisasi ini membantu mengenali potensi lokal, membuka peluang peningkatan pendapatan melalui sektor pertanian, UMKM, dan agrowisata, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Bagi dunia usaha dan investor, data potensi desa menjadi acuan untuk investasi dan pengembangan kemitraan usaha dengan warga. Sementara itu bagi akademisi dan peneliti, hasil inventarisasi ini berfungsi sebagai sumber data ilmiah tentang pengembangan agrowisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Di sini ada peta administrasi dari desa Badak dan dari peta Badak yang berwarna kuning itu adalah desa Badak. Ini ada peta tempat penting dan di dalamnya ada seperti makam, tempat peribadatan, pemerintahan dan pendidikan. Dan ini ada peta penggunaan lahan. Jadi di sini dapat dilihat bahwa lahan di desa Badak digunakan paling banyak yaitu kebun campuran, kemudian pemukiman, sawah. Ini yang paling sedikit itu tegalan dan lahan. Ini ada status tanah desa. Jadi yang kuning itu tanah yang sudah terdaftar dan yang biru tanah yang belum terdaftar. Ini ada lembaran dokumen inventarisasi potensi desa. Jadi contohnya itu di sini buat untuk potensi sumber daya alamnya, di situ tertulis potensi desanya, misalkan lahan pertanian stroberi, terus permasalahan yang ada seperti teknik budidaya masih tradisional dan hasil belum optimal. Kemudian ada intervensi yang sudah dilakukan seperti pelatihan budidaya stroberi modern, dan yang perlu dilakukan yaitu penyediaan alat pertanian modern dan bibit unggul. Karena itu potensi utama desa ini, potensi utama desa di dataran tinggi. Dan dokumen inventarisasinya yang lain bisa dilihat di depan. Sekian dari saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih untuk penyaji Aditya Remaguna. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan soal kritik. Untuk para pembahas, dimohon mempersiapkan dirinya. Itu ada dari Mas dan
Pemilik bisa publik. Anda dimakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit bertanya mengenai sebenarnya dalam pengumpulan datanya. Di sini saya ingin bertanya, pada saat melakukan pengumpulan data, apakah masyarakat ini ikut dilibatkan dalam pengumpulan data tersebut? Jika iya, itu seperti apa? Kemudian bagaimana caranya teman-teman itu bisa tahu bahwa data yang telah dikumpulkan itu valid atau benar? Begitu saja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari pembahas 1 dari Mahiman. Untuk selanjutnya pembahas 2 dari Publik, silakan. Izin bertanya, mungkin pada saat pengumpulan data itu masyarakat aktif apa enggak? Kan pasti ada yang mau terus kita, ada yang menolak. Itu paling kalau misal ada masyarakat yang menolak. Baik, terima kasih untuk pembahas 2. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada penyaji. Silakan penyaji. Baik, ini pertanyaan dari apakah masyarakat disertakan dalam inventarisasi? Terus bagaimana cara baru datanya valid atau tidak? Jadi dalam pelaksanaan ini ada beberapa yang nanti perlu keterlibatan masyarakat. Misalkan dalam persiapan, tentunya persiapan dari kita dulu, kan? Terus mungkin dalam inventarisasi nanti ada peran, ada keterlibatan dari masyarakat, kan dari di persiapan tadi membuat kuesioner misalkan, terus panduan wawancara dan lain-lain. Jadi kita juga kuesioner itu bentuk dari ajakan kita buat partisipasi masyarakat. Jadi otomatis masyarakat terlibat. Jadi terus kayak wawancara misalkan, itu tentunya kita juga bakal wawancara masyarakat. Terus kalau biar tahu datanya valid atau enggak, jadi data yang kita kumpulkan juga perlu dibahas dengan aparat atau pemerintah desa. Jadi data yang kita kumpulkan akan dibandingin sama data yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu aja. Gimana? Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu gimana kalau masyarakat menolak? Jadi kan sebelum inventarisasi kita pasti bakal melakukan sosialisasi. Jadi
dari sosialisasi itu kita sudah bakal tahu gimana berapa masyarakat yang setuju dan berapa masyarakat yang tidak. Jadi kalau misalkan lebih banyak yang tidak setuju, pasti kita bakal cari solusi bagaimana merangkul masyarakat itu agar setuju. Dan tujuan program ini kan juga baik untuk masyarakat, yaitu pengembangan ekonomi dan ini sumber daya alamnya. Jadi gitu sih. Baik, terima kasih untuk penyaji atas jawabannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami